Ini Taiin ya, ini yang menggagas rumah singgah kanker untuk wilayah Bandung, dan sekarang nggak cuma Bandung tapi juga di Sukabumi ada. Emang kita aslinya Sukabumi? Enggak sih, aslinya Bandung. Kenapa milih Sukabumi? Supaya bisa ngambil pasien langsung dari kampungnya. Masya Allah. Jadi nggak singgah lagi atau sekarang lagi udah fokus aja di sana? Enggak sih, tetap dia pasti akan dirujuk ke Bandung kan. Karena Sukabumi itu kan besar ya, dari Jampang ke kota aja bisa 3-4 jam. Jadi dia kalau mau ke rumah sakit daerah tetap harus ada rumah singgah kan. Dari 1 sekarang 11. 12. Kontraknya aja 600 juta. Allah cukupkan itu 600 juta. Luar biasa. Hitung-hitungannya nggak masuk akal lah sebenarnya. Kalau mau dihitung sebetulnya operasional itu hampir 2 miliar kan setahun. 2 miliar setahun. Dan Taiin tadi bilang bukan cuma butuh duit deh, kalau ada duit tapi nggak ada dokter, nggak ada paramedis juga ngapain. Jadi lewat vlog ini sekalian ngajakin teman-teman semuanya, rumah terus ada site-nya, ada Instagram atau apa? Iya, ini fundraising 80% benar-benar dari Instagram, dari medsos, FB dan Instagram. Nggak punya, belum bisa bikin vlog YouTube kayak gitu tuh belum. Oke, nah mudah-mudahan lewat ini ada teman-teman semuanya yang ikut serta. Kalau Anda para medis, ikut serta ke dalam handling dari para teman-teman yang Allah kasih anugerah cancer di mana. Nggak cuma anak-anak ya, Teh? Dari bayi sampai orang tua, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, ternyata ada kanker-kanker kita temui di usia 70-an, 60-an baru ketahuan kanker. Ikutin deh, kalau berkenan lihat di Rumah Teduh Sabadiin, itu kanker yang kita lihat bukan kanker kayak di level middle up ya. Dimana kanker-kanker middle up itu kan mereka perawatan lukanya mungkin bagus ya. Ada Jadi kanker middle. iya, karena nggak babak belur luarannya. Kalau middle up kan mungkin karena terawat ya, lukanya segala macam treatmentnya bagus, jadi dari luar tuh nggak tampak babak belur. Kalau pasien-pasien yang kanker golongan bawah itu lihat deh di Instagram itu benar-benar yang kayak ngeri-ngeri banget tampilannya. Mungkin karena memang dari awalnya nggak dirawat ya, nggak dirawat dengan benar, sehingga akhirnya datang ke kita udah kayak luka terbuka yang luar biasa. Ngeri lah kan, ngeri banget. Dan Taiin mau flashback ini mah, kenapa jadinya kok ke teman-teman yang terpapar kanker ya? karena ini lihat orang fokus ke yatim piatu, orang miskin, pesantren tuh udah banyak banget. Ada fakta luar biasa yang banyak orang nggak paham kan. Kang Hari moga-moga kapan-kapan berkenan datang ke rumah. Kalau kita bicara miskin, ini dalam analogi ini ya. Kalau kita bicara orang miskin kalau sehat dia masih bisa kerja jadi apapun, jadi tukang beca, jadi tukang buruh. Dia bisa kerja dapat uang, dia bisa makan. Tidur di masjid pun nikmat. Tapi kalau udah miskin sakit keras itu skakmat. Itu problem sosialnya Masya Allah. Suami-suami pada kabur karena istrinya kanker payudara. Burn out kalau kata orang psikologi. Burn out itu udah stres banget, udah nggak bisa ngurus, udah gue lari aja gitu. Jadi pusat penderitaan kalau menurut INSI udah miskin sakit keras itu bukan kayak yang diabetes, tapi kanker itu kan yang never ending story itu kalau nggak benar. Dan ngeri lah kan dengan ditambah sistem kesehatan kita yang belum benar. Makanya Akang bayangkan lah kalau di rumah-rumah itu ya, pasien-pasien yang kayak orang sudah hamil 9 bulan. Yang kelihatan hamil 9 bulan bukan cuma ibu-ibu, tapi nenek-nenek usia 63 tahun sampai anak kecil 15 tahun tuh perutnya segede gini seperti orang hamil, itu kanker. Kita operasi itu dengan jalur umum kan. Karena kalau kita nggak dari BPJS, punten fakta ini udah realita banget, BPJS itu parah banget. Antrian pasien yang perutnya besar itu bisa sampai 8 bulan. Jadi ternyata bukan cuma rumah singgah, tapi juga ikut mengintervensi apa? pengobatan, mengintervensi proses pengobatan. Karena ini yang sekarang ini lagi gencar ngomong ke sana sini tuh karena apa? Rumah singgah aja banyak kan di Bandung yang bukan ada rumah teduh banyak, tapi mereka hanya sekedar kan memberikan tempat tinggal. Itu bagus, tapi tidak mengcover problem keseluruhan. Karena yang terberat justru gini, coba dia lagi sakit, orang miskin dari daerah nggak bisa nebus obat karena obatnya nggak di cover BPJS, harus berhenti pengobatannya. Gimana yang ingin bilang perut-perut besar itu ingin lihat sendiri jadwalnya 7 bulan lagi baru dioperasi, kabur maut pun kan. Kanker yang udah parah-parah dikasih jadwal 7-8 bulan itu prestasenya kemana-mana. Yang dari stadium 1 bisa langsung lonjak. Nah yang kayak gini-gini kita intervensinya caranya gimana? Pakai uang. Meskipun Taiin paham ya kalau cancer udah stadium apa, kita tahu Harapannya mungkin harapannya tipis. Tapi problemnya kita sama-sama beriman, kita paham bahwa maut itu urusan Allah, takdir maut itu nggak bisa dimundurin. Problemnya kalau kita tahu orang itu meninggal besok, Kang, kita mungkin ikhlaskan. Nggak mungkin buang uang 50 juta kalau tahu besok dia meninggal. Mending disedekahin, dia banyak-banyak di masjid. Ya. Problemnya kan kita nggak tahu dia meninggalnya besok atau 10 tahun lagi atau 2 tahun Jadi lagi. harapannya tetap sama untuk setiap orang. Kalau dia punya harapan hidup, ternyata dia 2 tahun lagi dikasih Allah, emang dia nggak berhak 2 tahun itu menghabiskan hidup dengan tanpa rasa sakit?
kita karena nggak tahu maut itu kapan. Kalau tahu maut kapan, ini akan riuh kan? Yes. Karena ini mikir ini mautnya kapan datang. Kalau dia mautnya besok, ini udah tenang, nggak usah repot ini operasi. Tapi karena dia mungkin siapa tahu Allah kasih setahun lagi tuh pilihan kita untuk menjalaninya dengan dalam keadaan agak lumayan tidak sakit atau dalam full suffer, itu pilihan loh kan. Itu yang kita perjuangkan tuh quality of life-nya, bukan mautnya. Maut mah nggak bisa ditawar. Teman-teman, kalau kita ngomongin setiap training quality of response ke quality of life, ternyata ada orang-orang yang mikirin bukan quality of life-nya sendiri, tapi udah mikirin quality of life-nya orang lain, dan itu jelas-jelas yang lagi sakit, yang miskin lagi. Taiin mudah-mudahan barokah ya kehidupan Taiin sama Ustadz, makin lama makin bahagia, Allah bahagiakan, Allah mudahkan semuanya. Atur nuhun, Makasih. barakallah. Makasih. Salam buat semuanya.